Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan wa razuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan wa razuqna ijtinabah, wa ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan jemaah salat maghrib Masjid Al-Aman dirahmati Allah, mari kita kembali bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Alhamdulillah, kita dimudahkan melaksanakan perintah Allah, menegakkan sholat maghrib dan sah berjamaah. Disambung kita duduk dalam kajian ini, mudah-mudahan yang kita laksanakan pada hari ini menjadi bagian dari upaya kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah terima amal yang kita kerjakan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, kudatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dibimbing Allah untuk terus berupaya menjadikan sunnah Rasulullah sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Mengawali kajian pada malam hari ini, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan sekalian, kita akan membahas bagaimana menentukan aslul masalah atau pokok dari masalah perhitungan dalam warisan dan praktik menghitung warisan tersebut. Tapi sebelum saya masuk pada pembahasan ini, saya akan menyempurnakan jawaban dari pertanyaan pekan lalu. Ada dua yang belum dijawab. Yang pertanyaan yang ketiga yang belum kita respon kemarin adalah, apakah lebih baik meninggalkan harta warisan? Apakah lebih baik meninggalkan harta warisan atau tidak, karena khawatir penggunaan setelah itu? Jadi pertama, memang kalau kekhawatiran itu harus dimiliki oleh setiap kita, karena kekhawatiran itu sering sekali menjadi motivasi utama kita untuk melakukan yang terbaik. Kalau kita tidak khawatir, maka orang-orang akan berbuat seenaknya. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat ke-7, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka takut, manusia takut, orang-orang beriman takut, kaum muslimin takut meninggalkan setelah mereka pengganti yang buruk. Artinya harus khawatir pengganti buruk itu terjadi pada rumah tangga kita. Karena kalau penggantinya buruk, generasi kita buruk, anak kita buruk, jangankan setelah kita meninggal, pas kita masih hidup pun kita akan kerap tersiksa dengan keberadaan anak yang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh, kita sudah punya contoh di sekitar kita.
Bagaimana anak susah dibilangin, sudah remaja nggak bisa dibilangin, terjadi hal-hal yang di luar diinginkan, yang tidak diinginkan. Maka kita harus khawatir, karena pasca kita meninggal bisa jadi lebih parah dari sebelum kita meninggal. Makanya kalau kita khawatir, kita akan membuat antisipasi. Apa itu antisipasi? Bagaimana kita mendidik anak dengan baik. Karena sebenarnya ayat ini mau mengetengahkan itu. Ketika Allah katakan takutlah mereka, artinya ada kekhawatiran, lalu membuat antisipasi, edukasi anak-anak kita. Analogik yang sederhana Bapak Ibu, yang mungkin hari ini kita kecolongan. Ya, analogik yang sederhana saya sampaikan. Kita sangat begitu perhatian dengan masalah kesejahteraan anak-anak kita, sampai membuat kita melupakan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika azan subuh berkumandang, kita yang punya anak, kita yang punya cucu, anak-anaknya cucunya dibangunin enggak? Ya dibangunin, mau enggak? Enggak mau Ustaz. Nyerah? Oh enggak, tak bangun lagi. Mau enggak mau? Nyerah? Oh enggak, tak bangun lagi. Mau enggak dia? Enggak mau. Akhirnya tak tinggalin. Begitu ya? Tak tinggalin. Lalu kita geser, itu masalah sholat. Kita geser masalah sekolah. Anak-anak males-malesan sekolah, masih tidur padahal mau sekolah. Dibangunin enggak? Dibangunin. Mau enggak? Malas-malasan. Dibiarin? Apa yang dibiarin? Tak siram Ustaz. Nah, kan begitu. Dan kita lebih tega untuk mengerasi mereka dalam masalah kesejahteraan itu, karena kita punya tujuan menyekolahkan mereka agar mereka sejahtera, tetapi kita lupa menghubungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk masalah itu kita tega-tegaan ngeras-ngerasi mereka. Untuk hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak kita keras-kerasin supaya mereka betul-betul menjaganya. Kalau ini terjadi, maka kata Allah, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim, takutlah mereka meninggalkan setelah mereka itu pengganti terburuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Maryam ayat 59, kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Datang setelah mereka generasi buruk. Kata Allah, generasi buruk ini karena dua hal. Yang pertama, adha'us shalah, karena mereka menyia-nyiakan sholat. Yang kedua, wattaba'us syahawat, suka memperturutkan hawa nafsu. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita ambil masjid jauh-jauh, masjid kita, Masjid Al-Aman, yang tadi sholat berjamaah banyak orang tua atau anak muda, yang duduk sekarang banyak anak muda atau orang tua. Ini kita doakan semoga orang-orang tua kita di sini memang ahli surga semua. Itu yang kita harapkan, istiqomah. Tetapi apakah kita tega setelah kita meninggal masjid ini kan kosong, pemudanya nggak ada, kan begitu. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Makanya karena kita khawatir, orang yang khawatir masalah dunia, dia sungguh-sungguh mencari keduniaan, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi terkadang kita lalai, kita khawatir masalah dunia, lupa khawatir masalah akhirat. Lupa kita khawatir masalah akhirat. Baik, Bapak Ibu yang termasuk ta'ala, terus apa hubungannya dengan meninggalkan harta itu? Mereka yang khawatir masalah dunia kan nggak sengaja sebenarnya, walau ada planningnya, nggak sengaja berusaha, lalu ternyata hasilnya banyak, hasilnya turah-turah, sampai bisa dicicipin oleh anak dan cucu. Yang itu bukan atas sekehendak kita, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka PR selanjutnya
kalau kita khawatir, jangan biarkan khawatir itu menguap seperti itu saja. Mulai sekarang kita lakukan upaya-upaya yang intensif agar kita jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Hubungan mereka yang lemah dengan Allah, kalau sama Allah saja lemah, apalagi sama kita. Serius Bapak Ibu, kalau Allah saja dilalaikan, apalagi kita orang tuanya. Nah itu Bapak Ibu, maka kalau kita udah edukasi mereka, nggak usah khawatir, karena anak-anak yang soleh sangat paham apa yang akan mereka lakukan dengan harta orang tua mereka. Selanjutnya yang keempat, suami istri meninggal, hanya punya anak perempuan, kakek dan saudara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau seandainya suami istri meninggal, pertama yang harus dilerai, harta suami dulu dilerai, gitu ya. Karena meninggalnya bareng-bareng, langsung harta suami dilerai dulu, dibagi ke anak-anak, ke kakek-kakeknya, kepada saudara laki-laki dan perempuannya. Kemudian harta si ibu. Nah, jadi kedua-duanya dilakukan bersamaan, nggak boleh digabung hartanya, tapi dibagi pelan-pelan. Kenapa? Karena ketika yang meninggal suami, bagian kakek, bagian anak beda. Yang meninggal istri, bagian kakek, bagian anak berbeda. Nah, untuk hitungannya kita akan nanti bicarakan di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu mohon izin, ini nanti kita akan pelan-pelan banget ya, soalnya hitung-hitungan. Karena biasanya kalau hitungan ini banyak yang mumet Pak. Tapi kalau hitungan fulus mudah Pak. Nah gitu ya. Nah, jadi nanti saya akan pelan-pelan. Kita akan berbicara tentang menentukan asal masalah atau pokok masalah dan praktek menghitungnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi ketika kita mau menghitung bagian-bagian dari masing-masing ahli waris, maka ketentuannya ya untuk memudahkan penghitungan tersebut dalam ilmu faraid dikenal dengan menentukan asal masalah, gitu ya, asal masalah. Karena nggak bisa misalnya ada uang 500 juta, ibu dapat 1/8, anak dapat setengah, suami dapat sekian, itu nggak bisa Pak, nggak tuntas. Jadi diangkat dulu asal masalahnya, baru kemudian dikalikan dengan hitungan masing-masing. Maka dalam hal ini asal masalah itu sudah ditentukan ada 7 macam, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan paling tinggi adalah 24. Hanya 7 ini. Nah nanti yang 7 ini akan dikalikan dengan yang ini, gitu ya. Jadi ketika dikalikan dengan ini, dia harus betul-betul nilainya nanti betul-betul 0, nilai akhirnya 0. Ya habis, total habis. Kalau terjadi kelebihan nanti kan kita bahas di istilah-istilah yang lainnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin kalau kita ngasih contoh soal seperti ini Bapak Ibu. Meninggal seorang suami, hanya ada istri, ayah, ibu. Ya. Nah, maka ada jumlah harta 960.000. Berapa bagian masing-masing? Pertama, ketika ketidakadaan anak, maka ayah menjadi asobah, gitu ya, atau yang mendapatkan sisa. Ibu ketiadaan cucu atau anak dapat 1/3. Istri dapat 1/4 ketika tidak ada anaknya. Nah ini kalau langsung dibagi ke sini nggak bisa. Maka kita lihat AM-nya, yaitu asal masalahnya. Kira-kira di angka berapa ini bisa dihabiskan total? Oh ternyata kita ambil kelipatannya yang 12
Lalu kita kalikan 12 kali sepertiga. Untuk ibu, untuk istri 1/4 kali 12. Kemudian sisanya adalah untuk ayah. Nah, ini semua totalnya 12/12 ditambahkan. Nah, setelah itu kita kalikan ke hitungan atau harta yang ditinggal. Jadi 4/12 kali 960.000. Kemudian 3/12 kali 960.000, sisanya punya kakek. Ya. Nah, ini ditambahkan, maka totalnya bulat 960.000, habis total. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita ambil sampel yang lain. Ya, kita masih ambil contoh ya. Meninggal seorang istri. Dia meninggalkan suami, ibu dan kakek. Ada harta 2.400.000. Nah, kita lihat furudun muqaddarahnya. Ketentuan bagian dasarnya, yaitu suami ketika tidak ada anak dapat setengah, ibu dapat 1/3, kakek sebagai asobah, sisa harta. Kita lihat ini kalau kita bagi habis berapa? 2 bisa, tapi nggak bisa bagi 3. 4 bisa, nggak bisa bagi 3. 6, maka kita ambil asal masalahnya 6, angka 6. Kemudian dikalikan setengah kali 6. Kemudian dikalikan ke ibu 1/3 kali 6, bagi 12 bagi 1/3. Kemudian kakek sisanya. Nah, totalnya bulat 2.400.000. Mudah ya Bapak Ibu ya, insyaallah mudah ya. Walau lebih mudah ngitung uang. Nah, ini kita masih ngasih contoh yang mudah dihitung, Pak. Yang mudah dihitung. Nah, kita kasih kita coba lihat lain. Contoh yang ketiga. Meninggal seorang suami, meninggalkan anak laki-laki, meninggalkan cucu laki-laki. Dia masih punya ibu, masih punya ayah. Jumlah harta 50 juta. Maka ketentuannya istri dapat 1/8. Anak laki-laki asobah bin nafsi mendapatkan sisa harta, independen dia. Cucu laki-laki saat keberadaan anak laki-laki maka tidak mendapatkan warisan. Disebut dengan mahjub, terhalang dari warisan. Kemudian ibu dapat 1/6 dan ayah juga dapat 1/6, gitu ya. Nah, kita lihat asal masalahnya 24. Maka 24 bagi 1/8, 3/24 kali 50. Selanjutnya 1/6 dibagikan 24. Lalu ayah 1/6 juga dikalikan dibagian 24. Lalu sisanya didapatkan oleh anak laki-laki. Nah, ini hasilnya seperti ini, gitu ya. Nah, kalau terjadi kelipatan seperti ini, ya 3 ya ditransfer saja Pak, biar pas. Ya, karena nggak ada 3 rupiah, 30 rupiah nggak ada, transfer aja. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, saya kasih dulu ruang untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya. Ini setelah ini kita akan latihan. Jangan saya aja yang susah latihan ya Pak. Kita harus latihan juga ini. Tapi ini latihannya ringan. Nanti kita akan bicara solusi insya Allah. Silakan jika ada pertanyaan Bapak Ibu. Ya, 1, 2, mohon dikasih dulu. Oh ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila ahli waris atau penerima waris dalam perhitungannya ini mereka tidak ada kesepakatan, kemudian mereka bisa mengajukan penyelesaian ke pihak mana, Pak, yang berwenang? Apakah pengadilan agama atau instansi lain? Mohon diulang, Pak. Kalau misalnya dari ahli waris atau penerima waris, ini kan maksudnya ada kemungkinan kurang adanya kesepahaman dalam penerimaan waris. Karena peringkatnya tadi dijelaskan ada kesalahpahaman. Ya. Di antara mereka nggak sepakat ya. Mereka mengajukannya kemana dalam penyelesaian masalah waris ini? Apakah pengadilan agama atau ke mana, Pak? Makasih. Iya, jadi ada kesepahaman atau kesalahpahaman? Tidak ada kesepakatan dalam perhitungan itu. Oh, tidak ada kesepakatan. Iya. Iya. Kan tadi berkaitan dengan perhitungannya cukup rumit sehingga mereka di antara penerima waris atau ahli waris mereka tidak ada titik temunya gitu loh. Iya. Nah, memang PR-nya di sini nih, Pak. Jadi kalau tidak ada kesepahaman dalam permasalahan ini, di sini yang memang tadi pertanyaan yang tadi itu, Pak, agak berat di sini, Pak. Jadi mereka tidak, bahkan ini KUA sekalipun atau notaris sekalipun itu mereka hanya memberikan saran, Pak. Saran, nggak bisa berikan keputusan apa-apa, hanya saran. Itu paling mentok mereka akan membawa harta warisan itu dengan kalimat harta gonogini. Terpaksa akhirnya begitu. Artinya kalau sudah dengan harta gonogini di luar syariat. Nah, gitu. Karena pembahasan harta gonogini itu masuk dalam hukum perdata. Disitulah masalahnya. Kalau udah masalah, udah ribut, kemudian diarahkan ke hukum negara dengan istilah gonogini, berarti keluar dari hukum waris. Nah, setelah itu ya memang terpaksanya nih, mohon maaf, Pak, ya. Ketika saya mendapatkan seperti ini masalahnya, saya berkesimpulan menjaga persatuan lebih utama, Pak. Terpaksa, Pak, ngomong begitu saya. Itu. Tapi kalau masih bisa ada waktu untuk dipahamkan itu, karena bisa jadi kan pemahaman berkah itu kan nominal sebagian orang itu. Kok saya sedikit, kok kamu banyak? Nah, kalau seandainya memang perlu dimediasi dulu, saya selalu mengarahkan untuk dimediasi, Pak. Dipahamkan itu, keluarga-keluarga itu dipahamkan. Nah, kalau tidak kita akan menggunakan bahasa hukum negara itu dengan gonogini. Kalau udah gonogini ya dibagi sesuai jumlah orang, Pak. Begitu. Kalau kita bagi dengan harta, dengan hitungan warisan, karena dia syariat, pasti bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, Pak, ya. Yang lain, Sang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya itu punya saudara sebelum menikah, dia itu ada perjanjian masalah harta yang masing-masing dimiliki. Kebetulan saudara saya itu tidak punya anak, terus ambil anak angkat dari pihak saudara istrinya. Untuk pembagian warisnya itu andai kata nanti itu harta yang sudah dimiliki sebelum nikah itu, apa istri berhak dan anak angkatnya juga berhak apa tidak? Baik, terima kasih. Baik. Pertama, semua harta itu baik laki-laki ataupun perempuan, punya suami atau punya istri, memang itu tidak akan mungkin berubah kepemilikannya. Milik istri ya milik istri, milik suami ya milik suami. Jadi dia nggak akan berubah. Jangan pernah ada laki-laki nikahin perempuan lalu dia bilang kamu milik saya. Enggak.
Perempuan itu bukan kepemilikan, laki-laki bukan kepemilikan. Karena bukan kepemilikan, maka harta dia ya harta dia, harta saya ya harta saya. Ketika terjadi pernikahan, disitulah kesepakatannya. Apakah harta ini mau digabung atau mau dipisah? Walau baiknya dipisah. Karena kalau nanti meninggal, yang dibagi adalah harta yang meninggal. Yang hidup masih punya dia. Misalnya suami istri gabung harta 50-50. Meninggal suaminya, rekening atas nama suami, tidak ada catatannya. Jadi jadi buram ini kepemilikannya. Kalau misalnya masanya mungkin setahun 2 tahun masih bisa dilacak, kita bisa menghitungnya. Kalau 50 tahun istri tetap bekerja, suami tetap bekerja 50 tahun, kan berat menghitungnya. Maka dari awal dipisah. Atau prediksi, perkiraan harta saya sekian, maka diambil dulu, dikeluarkan dulu harta istrinya. Kalau yang meninggal suami, baru yang dibagi bersih harta suami. Tetapi ketiadaan anak, maka ayah dapat, lalu saudara dapat, ibu dapat. Ketiadaan anak. Tetapi kalau anak itu adalah anak angkat, anak asuh, maka dia tidak mendapatkan warisan. Anak asuh tidak mendapatkan warisan, walaupun diambil baru keluar 1 hari. Diambil, selama itu dia hidup 25 tahun sama orang tuanya, tidak mendapatkan warisan apapun, tidak berhak atas warisan itu. Tetapi orang tuanya boleh saja memberikan wasiat yang bersifat wajibah, namanya wasiat wajibah, wasiat yang wajib diberikan, boleh. Yaitu kalau dia nanti mau meninggal, dia bilang saya wasiatkan 1/3 harta saya untuk anak angkat saya. Tertulis, jangan sampai nggak tertulis. Kalau nanti nggak tertulis, sangat mudah itu diklaim mengada-ada. Maka ditulis, jelas nominalnya, jelas waktunya, dan akadnya ditulis dengan jelas, ada yang menyaksikan. Begitu Pak ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ya silakan Pak. Harus tertulis ya. Kemudian selain itu kan bisa dimungkinkan dengan hibah. Apakah hibah itu juga tertulis? Ya, baik. Sudah Pak? Baik. Hibah atau semua yang namanya akad muamalah dalam Islam. Semua akad muamalah dalam Islam yang sifatnya perjanjian, tukar menukar, barter, utang piutang, wajib tertulis. Wajib tertulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian melakukan akad muamalah, walau ayatnya ini mengetengahkan jika kalian melakukan utang piutang. Tetapi ayat ini semua berlaku untuk muamalah, perdagangan, bisnis apapun yang bersifat ada uang berputar di sana, maka harus pakai tulisan. Dan panggilan ayat ini orang beriman, wahai orang beriman, jika kalian melakukan utang piutang, faktubuh, maka wajib kalian tulis. Wajib kalian tulis. Apalagi bersifat pemindahan hak kepemilikan dari orang yang satu ke orang yang lain. Nah, maka itu perlu wajib ditulis, tertulis, harus tertulis. Mohon izin Bapak Ibu. Kemarin saya dapat ada masalah di Jawa Barat. Satu gereja, qadarullah ya, ternyata
Hal itu terjadi juga sama teman-teman dari non muslim. Gereja ini besar tanahnya, tapi wakaf atas nama jamaah, seorang jamaah. Kemudian pewakafnya bilang, Pak Pendeta, pakai aja ini tanah saya, khusus yang ini untuk gereja, yang lainnya untuk parkir, untuk usaha, untuk gereja. Qadarullah meninggal, bapaknya meninggal, anaknya diam-diam membalikkan nama tanah itu ke nama dia. Tersisalah tinggal tanah untuk bangunan gereja. Ternyata tanahnya itu sertifikatnya di tangan anaknya, sertifikatnya disekolahkan anaknya ke bank. Allah ya Allah. Dalam hati saya, ternyata bukan di Islam aja ini begitu. Di Islam terjadi Pak, banyak seperti itu Pak. Makanya akad itu begitu penting untuk pertama menyelamatkan niat orang yang berwakaf. Yang kedua, untuk mengunci peluang-peluang penyelewengan. Kalau tidak, maka terjadi penyelewengan, dan ini rentan sekali Pak. Mohon izin sekali Pak, mohon izin sekali. Ada jarak mungkin 7 kilo dari kita sini, satu sekolah dibangun. Pewakafnya baiknya bukan main Pak, waktu itu waktu itu baik dia Pak. Dibilangnya, Pak Ustadz pakai aja ini, pokoknya ini pakai untuk umat. Serius Pak, serius. Teman-teman minta akad, udah deh, pokoknya aneh nggak minta apa-apa. Teman-teman dibilang, Bu semangat Pak, dibangunlah bangunannya Pak, gede 3 tingkat Pak, mewah. Udah kebangun, dia bilang ini punya saya. Ini punya saya. Kalau udah begitu, yang bangun gak bisa ngomong Pak. Buktinya punya kamu mana? Saya, ini buktinya punya saya. Punya kamu mana? Pindah satu sekolah Pak, gara-gara akadnya tidak ada. Maka baik dia wasiat atau hibah tertulis. Tetapi yang namanya hibah harus cash. Gak ada hibah itu setelah meninggal, gak ada. Hari itu dihibahkan langsung diangkut sama orang yang dihibahkan kepadanya itu. Kalau seandainya hibah itu nanti setelah meninggal, wasiat Pak, bisa batal. Nah, begitu ketentuannya Pak ya. Baik, yang lain silakan Bapak Ibu. Monggo, ibu-ibu ada, silakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita sedikit mengasah ingatan dan otak kita. Nah, ada seorang perempuan meninggal dunia. Ahli warisnya bapak, ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Harta peninggalannya sebanyak 18 juta. Berapa bagian masing-masing? Nah, kita lihat Bapak Ibu. Jadi bapak, ibu, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Bapak dapat berapa Bapak Ibu? 1/6. Ya. Ibu 1/6 juga. Kemudian 2 anak laki-laki dan 1 perempuan berapa? Menjadi asobah, dapat sisa harta. Gitu ya. Kalau yang laki-laki asobah bin nafsi, anak perempuan asobah bi ghair. Nah, maka kita lihat mana ini garis tengahnya supaya hitungannya masuk. Hitungannya hanya ada satu pilihan. Asal masalahnya 1/6 atau 6, gitu ya. Maka
Jumlah masing-masing dari yang mendapatkan ini berapa Bapak Ibu? Bapak Ibu? Bapak dapat berapa? Ya. 6 seper 6 kali 6 kali 18 juta. Dapat 3 juta. Bapak Ibu juga demikian, dapat 3 juta. Kemudian anak-anak dapat asobah. Ya, dapat asobah. Gitu. Tetapi karena bagian perempuan setengahnya bagian laki-laki, maka dia mendapatkan 9.600.000 bagi 4, bagi 3 gitu ya, bagi 3, jadi dia dapat 2.400.000 setengahnya. Kalau 9.600.000 bagi 2, baru dibagi 2 lagi gitu ya, dapatnya 2.400.000. Nah, ini ditambahkan total semuanya adalah 18 juta. Begitu Bapak Ibu? Ya. Ya. Kalau tidak disebutkan berarti suami meninggal, Pak. Iya. Gitu ya, kalau tidak disebutkan berarti meninggal. Nah, nanti kan kita hitung beberapa hal yang juga agak rumit Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat Bapak Ibu, seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri. Harta yang ditinggalkan 100 juta, artinya cash, siap dibagi. Berapa bagian masing-masing? Tadi kita akan sampaikan anak laki-laki, anak perempuan, mereka posisinya yang mendapatkan sisa harta, gitu ya, sisa harta. Kemudian istri saat keberadaan anak mendapatkan 1/8. Jadi asal masalahnya hanya satu, yaitu 8. Kita bagi dulu ke ibu, ya, 1/8 kali 8, ya, totalnya ya ini, gitu ya. Sisanya untuk anak, kemudian sebagian setengahnya untuk anak perempuan, ya. Maka totalnya pas di angka 100 juta. Baik, kita lihat jika ada masalah yang lain. Seorang suami meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang istri, 2 anak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Hartanya 50 juta, tetapi punya utang 15 juta. Dikurangin biaya pemakaman 3 juta. Maka berapa bagian masing-masing? Jangan lupa 50 juta dikurang 15 tambah 3 juta. Maka 50 juta kurang 18 juta, totalnya 32 juta. Istri dapat 1/8. Anak-anak dapat bagian sisa harta, begitu juga anak perempuan. Nah, asal masalahnya berapa? Jelas ya di sana ya Bapak Ibu ya, 1/8 ya. 8, asal masalahnya 8. Kemudian bagian istri mendapatkan 4 juta. Kemudian anak laki-laki 2 orang mendapatkan 16 juta untuk 2 orang. Jadi mereka bagi 2 nanti.
bagi 2. Kemudian 3 anak perempuan 12 dibagi 3. Jadi masing-masing nanti bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan, atau bagian perempuan setengahnya bagian laki-laki. Total semuanya adalah habis 32 juta. Itu ya, kita sedang membicarakan hitungan-hitungan pembagian. Nah, ini kita urutkan pertama pelan-pelan, yang dari mudah, nanti kita masuk ke yang agak rumit. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, seorang meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 4.000 meter persegi. Ya. Lalu ahli waris terdiri dari 4 orang laki-laki, 2 orang saudara laki-laki sekandung, dan 3 orang paman. Maka berapakah bagian masing-masing ahli waris? Ini tanah hartanya 4.000 meter persegi. Baik, kita dengar azan dulu Bapak Ibu. Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun yang ditinggalkan itu berupa benda, tetap harus dibagi. Ya, tafadhol, kalau seandainya kita mau konversikan dulu boleh, nggak apa-apa. Ada seorang meninggalkan mobil 5, tanah 1 hektar dan sebagainya. Mau konversikan atau dilebur dulu jadi uang, silakan. Tetapi memang kalau kita bicara kaidahnya lebih cepat dibagi lebih baik. Nah, dari sini yang mau kita garis bawahi bahwa yang mendapat warisan itu adalah hanya anak laki-laki semuanya, gitu ya, anak laki-laki semuanya. Kenapa? Karena saudara laki-laki sekandung terhalang adanya anak, paman terhalang karena adanya anak. Nah, begitu. Jadi yang mendapat warisan hanya anak laki-laki, maka 4.000 bagi 4, masing-masing dapat 1.000 meter persegi, kurang lebih demikian. Nah, kemudian Bapak Ibu mohon izin, ini yang tadi saya bilang mungkin agak rumit ya nanti ya. Jika seseorang meninggal dunia meninggalkan harta berjumlah 3 buah rumah, masing-masing seharga 150 juta, sebidang tanah seluas 500 meter,
per meter harganya 500.000, simpanan uang di bank 300 juta, dan uang tunai 750 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, 3 orang cucu laki-laki, dan 5 orang cucu perempuan. Semua cucu dari anak perempuannya, seorang saudara laki-laki dan 2 orang saudara perempuan, serta ibunya. Namun sebelum meninggal, ia berwasiat di hadapan para ahli warisnya agar sebuah rumahnya diberikan kepada sebuah yayasan dan 2 orang pembantunya diberi masing-masing sebesar 25 juta rupiah. Berapakah masing-masing ahli waris memperoleh harta? Ini pernah terjadi seperti ini Bapak Ibu. Maka kita harus pelan-pelan melerainya. Maka kita lerai dulu. Yang pertama, pastikan dulu jumlah harta yang bisa dibagi, gitu ya. Karena tadi ada 2 rumah senilai 300 juta. Yang satunya sudah diwasiatkan untuk yayasan, gitu ya. Kemudian yang kedua, tanah bernilai 250 juta karena dikonversikan ke rupiah. Yang ketiga, simpanan di bank 300 juta, kemudian uang tunai senilai 700 juta setelah dipotong wasiat pembantunya untuk pembantunya. Maka total nilai uang dia semuanya yang akan dibagi adalah 1.550.000.000 juta. Yang dibagi ini ahli warisnya, ini semua ahli warisnya. Langkah keduanya, kita lihat dulu ahli warisnya. Pertanyaannya, apakah semua ahli waris ini mendapatkan? Enggak. Siapa yang terhalang? Yang terhalang pertama adalah cucu, gitu ya. Kemudian saudara laki-laki terhalang, kemudian saudara perempuan, lalu ibu terhalang karena ada anak laki-laki. Maka yang mendapat warisan adalah 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, dan 3 orang cucu laki-laki. Langkah selanjutnya, pastikan siapa ahli warisnya yang berhak mendapatkan warisan. Kita lihat, istri dapat 1/8 karena ada anak. 2 orang anak laki-laki asaba binafsihi. Yang ketiga, 3 orang anak perempuan. Dan ibu mendapatkan 1/6 karena ada anak. Ya. Kemudian asal masalahnya semuanya diambil yang paling tinggi, yaitu 24. Lalu kita hitung semuanya. Istri 1/8, ibu 1/6, 2 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan, asal masuk 24. Kemudian total harta 1.550.000, 50 juta. Istri dapat sekian, ibu dapat sekian, anak laki-laki dapat sekian, ya. Kemudian anak ini asobah ya, total asobah. Lalu anak laki-laki dapat sekian, Bapak Ibu. Lalu anak perempuan dapat sekian. Nah, dari mana didapatkan bagian yang ini? Setelah 1, 2 ditambahkan, ini 452 juta sekian. Sisa ini 1,550 M dikurang ini, lalu inilah yang didapatkan oleh anak-anak tersebut, ya, yang bawah itu. Begitu Bapak Ibu kurang lebih perhitungannya. Jadi walaupun dia nanti hartanya tidak berupa uang, tetap bisa dibagi insya Allah. Begitu untuk hari ini Bapak Ibu, mohon izin saya khawatir waktunya berlebih. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama.
Alhamdulillah alamin. Jika ada pertanyaan, insyaallah pekan depan kita akan tuntaskan insyaallah. Semoga bisa mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.